Oke, halo semuanya, selamat malam. Oke, jadi kita ketemu lagi di pertemuan kali ini, itu pertemuan kedua buat ngelanjutin materi yang kemarin ya. Jadi langsung saja, kemarin itu kita sudah sampai di materi bagian header ya. Oke, kita sudah sampai di materi bagian header ini. Nah, kemarin itu saya rencananya mau ngelanjutin yang padding bodinya ini. Ini kalau misalkan kita lihat di bodinya ini, dia memiliki jarak dari sisi-sisi websitenya, makanya dia kelihatan kurang rapi, begitu ya. Nah, yang ini akan saya bahas materinya tentang CSS reset. Bagaimana mereset tampilan asal dari HTML. Karena ini tampilan dasarnya seperti ini. Fontnya juga masih pakai font standar. Nah, untuk mereset CSS, itu kita bisa buka codingan kita, nanti teman-teman bisa praktekin setelah Google Meet selesai. Nah, untuk mereset CSS, kita bisa ketikkan di dalam style, di sini. Oh ya, kalau misalkan ada bermasalah dengan live saya, bisa kasih tahu di komentar ya. Oke, saya mau lanjut. Untuk melakukan CSS reset, ini kita bisa ketikkan di awal CSS-nya, yaitu kita akan pakai global selector. Global selector itu dia memilih semua elemen. Kita menggunakan bintang. Terus kurung rawat seperti ini. Nah, bintang ini dia menseleksi semua elemen, yaitu head, body, header, div, UL, D, dan juga I. Pokoknya semua elemen yang ada di dalam body itu akan ke-select menggunakan bintang. Ini namanya selektor super global. Nah, selektor super global ini bisa kita gunakan untuk mereset bentukan awal dari elemen. Yang pertama yang harus kita hilangkan dari elemen yaitu margin. Marginnya kita hilangkan, kita set dia jadi 0. Jadi sekarang div, header, UL, dan elemen lainnya itu dia tidak mempunyai margin. Makanya untuk marginnya itu kita harus setel sendiri. Nah, biar nanti kita nggak bingung, kok ini ada jarak, padahal kita nggak setel marginnya. Nah, itu karena memang beberapa elemen itu sudah memiliki margin sendiri. Makanya harus kita reset, kita hapus. Nanti terserah kita mau dikasih margin berapa, kayak gitu. Selanjutnya setelah margin yang harus kita reset juga adalah padding. Jadi jarak luar dan jarak dalam ya. Jadi margin ini adalah jarak luar dan padding ini adalah jarak dalam. Oke. Kemudian kita bikin satu lagi di bawah yaitu HTML dan body. HTML dan body kita kasih dia tinggi 100%. Nah, ini kode-kode untuk CSS reset. Setelah itu untuk body kita bisa ubah bentuk teks yang ada di dalam body. Kalau misalkan kita lihat di website, ini masih pakai font defaultnya browser. Kita bisa ganti gaya fontnya. Misalkan kita mau ganti pakai codingan ini, font family. Font family-nya misalkan saya mau pakai yang Arial sans serif ya. Arial sans serif. Ini aja. Jadi nanti bentuk fontnya itu kita bisa custom gitu ya. Jadi tidak menggunakan font bawaan. Kemudian ukuran fontnya itu kita bisa setel ke 16 pixel. 16 pixel ini opsional ya. Kemudian selanjutnya line height. Line height ini adalah jarak line height itu istilahnya kayak gini. Misalkan di sini 1,5. Line height itu adalah jarak antara teks. Kalau misalkan di sini ada teks 1 dan teks 2, maka line height itu adalah jaraknya yang kayak gini. Nah, tengah-tengahnya ini adalah line height kayak gini. Jadi kalau misalkan line height-nya itu kita kecilkan, maka dia akan lebih rapi kayak gitu. Selanjutnya warna. Warna dari teks ini dia terlalu hitam ya. Jadi kita ganti warnanya menjadi pagar 333. Nanti kita akan bahas juga tentang pemilihan warna ini ya.
Kemudian untuk warna body ya, warna body ini sebenarnya opsional juga ya, mau kita ubah atau enggak itu bebas. Tapi biasanya saya suka ubah ke background colornya itu bukan warna putih, tapi agak abu-abu gitu. Nah, di sini saya coba pilih warnanya, geser dikit ke abu-abu. Oke. Kemudian selanjutnya CSS reset apalagi yang bisa kita buat, yaitu untuk elemen A. Elemen A ini untuk link, supaya linknya itu tidak berwarna biru dan tidak memiliki underscore ketika kita membuat link. Nah, jadi untuk mereset semua elemen A, kita bisa kasih dia text decoration, yaitu isinya adalah none. Kemudian warnanya jangan biru, tapi kita pakai warna inherit aja. Jadi dia mengikuti warna body. Kemudian selanjutnya yang harus kita reset adalah UL. UL yang kita reset adalah list style. Kita tidak menggunakan list style. List style-nya adalah none. Dan padding-nya 0 juga. Nah, jadi sekarang untuk UL yang sudah pernah kita bikin, kayak gini, ini nggak perlu lagi sebenarnya, karena kita sudah reset. Nah, yang ini juga. Oke, jadi ini adalah kode untuk mereset CSS, gitu ya. Kemudian coba kita lihat. Nah, maka dia akan mengikuti bentuk asli. Ini mirip seperti yang di mockup. Ini kalau kita lihat mockup, bagian atasnya itu dia kecil ya. Karena kalau misalkan kita tidak reset CSS-nya, itu beberapa codingan kita tidak akan tampil dengan sesuai yang kita mau gitu ya. Kadang dia menjadi kecil, kadang jadi besar karena beberapa elemen sudah memiliki sifat aslinya gitu. Contohnya untuk ini ya. Ini kan headernya ini terlalu sempit gitu ya. Nah, ini kita harus kasih padding, kita tambah paddingnya. Yang kemarin itu paddingnya nggak terlalu berfungsi karena CSS-nya belum kita reset. Jadi untuk headernya, padding top dan padding bottom, kita bisa kasih contohnya 5px dulu ya. Oke, kalau mau tambah mungkin 10. Oke, nah jadi sekarang untuk jarak sisi bodinya itu sudah hilang ya. Bodinya sudah hilang. Jadi kita bisa bikin seperti yang di mockup. Nah, selanjutnya kita akan bikin navbar ya, navigasi bar. Ini sebenarnya mirip-mirip ketika kita membuat ininya, bagian headernya ya. Ini mirip. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin dulu bagian header, bagian navbar, yaitu kita pahami dulu di bagian navbar ini ada apa aja ya. Jadi yang pertama navbarnya itu berwarna dark blue. Kemudian ada gambar ya. Sebenarnya ini gambar ya untuk titelnya ini atau halamannya. Ini sebenarnya gambar ya. Nama brandnya ini gambar. Bisa juga dibikin pakai teks. Kemudian di sebelahnya itu ada menu-menu ya. Ini juga pakai listing, display flex. Oke, untuk membuat navbar ini kita bisa taruh di bawah header. Kalau misalkan header ada di sini, maka penutupnya di sini. Berarti navbar kita bikin di bawahnya. Cara bikin navbar kita ketikkan aja nama elemennya yaitu nav. Nah, di dalam nav itu dia mengandung 2 elemen, yaitu satu untuk judul atau brand dan yang satunya untuk daftar menunya. Jadi itu adalah 2 elemen. Nah, untuk elemen yang kedua itu dia memiliki beberapa anak lagi untuk menu-menunya. Nah, jadi kita sudah harus bisa memahami bagian-bagian ini ya. Jadi di satu section atau satu bagian itu memiliki berapa bagian di dalamnya gitu. Nah, untuk navbar ini dia memiliki 2 bagian ya, ke samping. Ya, disusun ke samping karena di sini ada judul, terus di sebelahnya ada menu-menu. Berarti kan dia disusun ke samping. Berarti navbarnya ini kita kasih display flex. Nah, display flex.
Kemudian di dalamnya itu ada 2 elemen, ya. Satu untuk judul atau brand, dan satunya lagi untuk UL atau navbar, untuk nav menunya, menu-menunya. Nah, untuk yang pertama itu sebenarnya dia gambar ya. Tapi karena saya tidak siapin gambarnya, saya coba pakai teks aja, yaitu dibungkus dengan div dulu. Nah, ini elemen satu, dan elemen yang kedua itu UL. Karena dia bentuknya listing ya, untuk menu-menunya yang ini UL. Nah, untuk elemen yang pertama ini saya masukin teksnya aja, mungkin H berapa ya, H2 atau jangan H2, H3 aja. Misalkan nama brandnya itu enter quote kayak gini. Kemudian di bawahnya ada teks misalkan lorem 3. Oke. Nah, ini akan tampil di websitenya. Kita coba lihat dulu. Nah, tapi dia tampilnya masih jelek ya, kayak gini. Yang pertama, aturannya itu semua elemen yang kita buat itu harus dibungkus dengan kontainer supaya jaraknya sama di sini ya. Dia sama di sini. Makanya kontainer ini akan kita gunakan lagi, kelas kontainer ini. Yang pertama, kita ambil dulu isi dari navbarnya, kita ambil dulu. Terus kita bungkus dengan div yang kelasnya itu container. Terus masukin lagi ke dalam. Nah, jadi di dalam navbar itu ada kontainer yang merapikan konten kita di dalamnya. Dan untuk inline CSS yang ada di dalam nav itu pindahkan aja ke kontainer di sini. Oke. Sekarang kita coba lihat. Nah, maka dia sejajar nih brandnya. Oke. Nah, kalau misalkan di mockupnya itu warnanya itu dia menggunakan warna dark blue ya, atau warna biru gelap. Ini sama seperti warna footer. Nah, di bawahnya. Oke. Nah, kalau misalkan di dalam satu desain website kita menggunakan warna yang sama berulang kali, ini kan warna yang sama ini digunakan di 2 bagian, yaitu navbar dan juga footer. Nah, kalau misalkan warna yang digunakannya ini berulang kali, maka kita harus bikin variabel warna, gitu ya. Cara membuat variabel di dalam CSS itu kita bisa ketikkan di atas dengan kode _2 root huruf awal. Kemudian nama variabelnya apa? Dia diawali dengan minus minus. Misalkan dark blue. Nah, dark blue ini nanti akan diisikan dengan warna, gitu. Nah, warnanya itu kita bisa ambil aja. Contohnya gini ya, pagar 333. Contohnya aja dulu ini, nanti kita ganti. Oke. Kemudian variabel dark blue ini bisa kita gunakan untuk mengubah warna dari sebuah elemen. Nah, contohnya untuk navbar ini dia menggunakan warna dark blue ya. Jadi kita bisa kasih dia warna. Caranya kita pakai inline CSS, terus bikin background color-nya, terus panggil variabel dark blue tadi. Dengan cara kita ketikkan var dalam kurung minus minus dark blue. Nah, kayak gini. Ini cara memanggil variabel CSS. Jadi warnanya itu menggunakan warna yang ini. Jadi kalau misalkan semua elemen yang menggunakan warna dark blue, terus kita pengen ubah ke warna red dark atau warna lain, itu kita nggak perlu ngedit satu persatu, tapi kita edit langsung di variabelnya. Nah, semua bisa berubah gitu secara massal. Itu fungsi dari variabel. Oke, kayak gini coba kita simpan dulu dan kita lihat. Nah, maka di sini warnanya menjadi dark ya, bukan dark blue. Nah, kita pengen warnanya dark blue. Nah, berarti kita butuh memilih warna. Cara memilih warna itu ada beberapa cara ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan dari VS Code. Di VS Code itu biasanya muncul kotak ya, kotak warna seperti ini. Ini kita bisa hover, diamkan mouse di atasnya. Tapi kalau misalkan kotak ini nggak muncul, contohnya seperti di dalam variabel ini, kotaknya nggak muncul kan. Itu kita bisa cari aja warnanya di Google. Ketik aja di Google HTML color picker. Nah, nanti akan muncul nih tempat pemilihan warna.
Nah, saya mau ambil warna dark blue, berarti ini saya geser ke warna biru, terus saya pilih yang warna darknya di sini. Oke, jadi saya mau pilih yang warna dark blue. Ini tinggal kita copy aja. Ini kita bisa pakai RGB, CMYK, HSV, HSL. Tapi kalau saya pilih yang simple aja ya, menggunakan hexa color. Ini tinggal di copy, kemudian masukin ke dalam variabel sini, variabel dark blue. Nah, oke. Coba sekarang kita lihat warna navbarnya. Oke, sekarang dia berubah menjadi dark blue, nggak terlalu jauh beda sih. Nah, karena di sini dia warnanya dark blue, otomatis teks yang ada di dalamnya itu nggak kelihatan karena teksnya warna dark. Nah, untuk teksnya ini bisa kita ubah juga. Pertama, kita akan coba ikuti warna yang ada di dalam mockup. Kalau di mockup warna brandnya ini, nah ini juga kita harus mengenali. Kalau misalkan kita mau slicing, kita pertama pahami dulu warna brandnya ini warna apa aja. Nah, di sini warna brandnya ini kombinasi dari warna kuning dan juga dark blue. Maka warna-warna ini yang harus kita siapkan di dalam variabel, yaitu kuning dan dark blue. Nah, kebetulan di sini untuk warna kuning ini kayaknya warnanya terlalu kuning apa ya? Saya mau ubah warna kuning ini intinya. Nah, cara ubahnya kita bisa ambil lagi di color picker tadi. Kita taruh di warna kuning, pilih warna yang sesuai. Ini kita geser-geser ya. Oke. Nah, ini saya mau pakai warna kuningnya kayak gini. Atau kita coba lebih ini lagi. Oke, copy. Kemudian bikin variabel. Bikin variabel di dalam root. Variabelnya misalkan yellow. Nah, yellow. Jadi semua bagian yang menggunakan warna kuningnya kita ambil dari variabel yellow. Nah, contohnya yang ini kan masih pakai warna standar kemarin. Ini kita bisa ganti aja pakai variabel var minus minus yellow. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi warna kuningnya itu bagusan dikit gitu ya. Maksudnya bukan warna kuning terlalu kuning gitu. Oke, buat yang nanya apakah bikin background color di nav itu harus menggunakan variabel? Sebenarnya tidak ya. Jadi penggunaan variabel itu sebenarnya memudahkan kita dalam penggunaan warna yang berulang kali dan juga akan menjadi lebih mudah ke depannya. Contohnya, misalkan kita punya banyak elemen ya, kita punya banyak elemen. Terus pemberian warnanya kita pakai secara langsung. Misalkan warna blue. Langsung kita ketikkan di sini blue. Nah, kalau misalkan semua elemen menggunakan warna blue, kayak gini misalkan di sini ada warna blue juga, yang ini juga ada warna blue. Terus kita kepikiran buat ganti. Kita nggak mau pakai warna blue, kita mau pakainya warna yellow. Nah, kalau kita mau pakai warna yellow kan otomatis ini harus diganti lagi satu persatu yellow. Nah, tapi kalau di dalam satu file itu sebenarnya gampang aja, bisa kita kontrol D, kita select, tahan, kontrol D, terus ganti jadi yellow. Tapi gimana kalau misalkan kita punya banyak file, bukan cuma indeks aja. Misalkan kita punya file detail PHP, detail HTML, terus dashboard HTML, pokoknya file kita itu ada banyak. Dan dia menggunakan warna yang konstan, langsung diketikkan di situ secara inline, warnanya yellow. Nah, itu kan akan ribet lagi kita gantinya. Kita buka filenya satu persatu, terus kita ganti warna yellow jadi blue, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan variabel, itu kita nggak perlu ganti di kode-kode di semua file, kita nggak perlu ganti. Kita cukup ganti variabelnya aja. Jadi untuk pewarnaannya, kita bisa pakai variabel. Contohnya kayak tadi. Ini, warnanya kita pakai dark blue. Jadi kalau misalkan warna elemen yang menggunakan warna dark blue, misalkan kita punya banyak file dan semuanya menggunakan warna dark blue atau warna dark blue ini sering digunakan, kemudian kita berpikir kalau dark blue ini ada beda sedikit warnanya, kita mau ubah untuk semua elemen.
Nah, itu kita nggak perlu pusing ubahnya. Kita langsung ubah ke variabel dark blue-nya aja di bagian ini. Ini dong yang kita ganti-ganti. Setelah diganti, set. Semuanya terganti. Jadi nggak perlu cari filenya satu persatu. Nah, itu fungsi dari variabel. Yaitu kita bisa memanggil warna menggunakan variabel secara berulang-ulang. Dan modifikasinya juga lebih gampang. Kayak gitu. Oke, selanjutnya saya lanjut lagi di bagian headernya sudah berubah warnanya. Nah, di bagian navbarnya ini teksnya ini akan saya munculkan. Caranya saya mengganti warnanya dulu. Nah, di navbar itu dia ada dua ya, H3 dan juga span. Untuk H3 ini judulnya ya. Kalau di mockup yang bagian construction ini. Nah, untuk judulnya itu saya mau pakai warna kuning dan kebetulan warna kuningnya ini sama dengan warna header. Jadi tinggal kita kasih aja inline CSS yaitu style, color. Nah, di sini kita pakai variabel juga, var minus yellow. Nah, coba kita lihat. Maka dia berwarna kuning. Kemudian teks yang di bawahnya, yang span. Nah, ini kita kasih gini aja, style, color. Ini kita nggak perlu pakai variabel, langsung aja white kayak gini. Karena mungkin penggunaannya itu cuma sedikit. Kalaupun mau pakai variabel, ya udah pakai aja kayak gitu. Karena warna putih ini sebenarnya bukan bagian dari warna brand, itu adalah kombinasi warnanya. Warna brandnya adalah dark blue dan kuning. Oke, sekarang teksnya muncul. Oke, kita rapikan sedikit. Pertama untuk teksnya ini, kita tengok dulu mockup ya. Untuk navbarnya ini lebih lebar dari header. Berarti navbarnya ini butuh padding top dan bottom. Nah, kalau misalkan CSS-nya lebih dari satu, kita pakai internal CSS saja, jangan secara inline. Kita ambil aja, terus kita ganti ini menjadi kelas. Kelasnya adalah navbar. Terus kita panggil di CSS, yaitu navbar. Kita paste lagi CSS tadi, yaitu background color-nya dark blue. Kemudian kita kasih dia padding top. Padding top mungkin 10 px dan padding bottom juga sama. 10 px. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Nah, sekarang navbarnya itu sudah lebih tebal ya dari header. Oke. Terus kita balik lagi. Untuk ukuran H3 ini kayaknya masih kecil ya. Kita coba ganti jadi H2. Oke. Nah, kayak gini udah lumayan bagus lah kelihatannya ya. Nah, di mockup juga itu punya gayanya sendiri. Jadi kita tuh maksudnya jangan terlalu patok di mockup, tapi kita bikin aja tata letak yang menurut kita itu udah cocok gitu. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang bisa ditangkap. Contohnya, ini kita akan bahas tentang line height. Gimana caranya supaya tulisan lorem ipsum yang bawah ini nggak terlalu jauh dari titelnya. Jadi dia naik ke atas sedikit. Nah, itu kita bisa pakai inline CSS. Yang pertama, span ini kita ganti jadi div aja. Supaya displaynya block. Kemudian, kita kasih dia margin top. Margin topnya kita minuskan. Mungkin minus 5 px. Supaya dia naik ke atas, bukan didorong ke bawah. Nah, dia naik ke atas, tapi ini terlalu berdempetan. Kita coba minus 10 px. Oke. 9 px. Kita cari sampai cocok ya. 98 px. Mungkin 5 ya. 5 px. Oke. Sekarang udah cocok. Dia menggunakan 5 px dan H2 kita ganti jadi H1 aja. Oke, jadi dia tidak cuman apa ya, limitnya sampai situ. Berarti kalau misalkan teksnya itu tidak bertambah ukurannya, kita bisa pakai CSS. Kita kasih dia font size, ukuran fontnya ya.
Ukuran fontnya kita coba kasih 20 px. Font. Oke, font size 20 px. Coba kita lihat. Kecil. Berarti 50 px. Oh, terlalu gede ya. 30 px. Oke, nah sekarang cocok untuk navbarnya. Kemudian di dalam navbar ini, kalau kita lihat dari mockupnya, itu di sebelahnya itu ada menu-menu ya. Homepage, page blog, portofolio, dan lainnya. Kemudian ada tombol pencarian. Nah, untuk tombol pencariannya itu, untuk tombol pencarian. Menu-menunya ini kita buat pakai UL ya. Di sini udah ada UL nih. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip seperti kita bikin yang bagian header kemarin. Yang di atas ini. Mirip seperti itu cara bikinnya. Nah, jadi kalau karena itu mirip, ya udah kita copy aja yang di atasnya itu ya. Jadi kita nggak perlu ngetik 2 kali. Kita copy aja ini UL, kita taruh di bawah kayak gini. Nah, terus menu-menunya itu kita ganti ya. Ini jadi home. Ini kita ganti dengan menu-menu contoh aja ya. Misalkan di sini ada blog, kemudian ada apa lagi ya? Ada page portfolio, ada page, kemudian ada menu portfolio. Kemudian ada komponen. Oke. Jadi menunya kita susun seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita refresh. Oke. Maka menunya itu ada di bawah sini. Ini. Masih disusun secara vertikal. Nah, ini kalau misalkan kita ingat lagi, cara membuat supaya dia disusun secara horizontal, itu kita kasih dia display flex. Nah, caranya itu kita bisa pakai di CSS ataupun secara inline. Kalau di CSS kita select dari navbar. Navbar terus UL ini kita kasih kelas. Kelasnya misalkan nav menu. Berarti kita cari di dalam navbar, carikan yang kelasnya nav menu. Kemudian modifikasi CSS-nya. Kita bisa kasih dia display flex. Nah, display flex. Coba kita refresh. Oke, sekarang dia display flex, tapi masih kayak gini. Belum kelihatan teksnya. Nah, untuk supaya teksnya kelihatan, kita kasih dia color white. Oke, maka tulisannya jadi putih. Nah, saya pengen supaya dia itu ada jarak yang seperti yang di atas ini. Nah, itu kita bisa ingat lagi kalau kemarin untuk membuat jarak antara menu, itu kita pakainya gap ya. Gapnya mungkin 20 px. Kita coba lihat lagi, harusnya dia ada jarak. Nah, sekarang dia ada jarak nih. Kita turunkan ke bawah, supaya sejajar dengan titelnya ini. Untuk menurunkannya ke bawah, yang kita setting bukan elemennya, tapi pembungkusnya. Pembungkusnya itu adalah kontainer, yang displaynya flex. Nah, ini kita tambahkan satu lagi di sini, namanya justify content. Bukan justify content, tapi align items. Align items, kita pilih yang center. Supaya item-item atau konten-konten di dalamnya itu di alignment ke tengah. Kita coba refresh. Nah, maka dia turun ke tengah, sejajar. Nah, tinggal kita geser dia ke ujung ya. Tempatnya bukan sini, tapi di ujung. Nah, caranya yang kita setting adalah elemennya, yaitu UL-nya itu. Nah, kita settingnya di sini, navbar, nav menu. Kita kasih dia margin left dulu, kita buat jadi auto. Nah, kalau margin left-nya auto, itu artinya dia tidak terikat oleh ukuran. Margin left-nya jadi auto, yang artinya dia mengikuti. Gitu ya. Kemudian, kita kasih dia margin right, margin kanan. Ya.
margin kanan atau margin right itu 0 px. Supaya kenapa? Margin right-nya ini kan 0 px. Nah, berarti dia akan ditarik ke ujung 0 px. Sementara margin left-nya kita bikin jadi auto supaya si margin left-nya ini tidak menahan. Jadi dilepaskan gitu aja ya, dilepas elemennya untuk digeser ke ujung. Coba kita refresh, maka dia pindah ke ujung. Karena margin left-nya ini auto gitu. Jadi dia tidak mengikat elemennya ini untuk tetap diam di sebelah kiri. Karena sekarang dia auto. Kemudian si sebelah kiri itu meminta dia untuk menempel ke sebelah kiri. Nah, jadi dia terpaksa nempel ke sebelah kiri karena yang sebelah kanan tidak menahan. Seandainya yang sebelah kanannya itu margin left-nya bukan auto, maka dia nggak bisa geser. Kayak gitu. Oke, satu lagi yaitu icon ya. Nah, untuk iconnya ini sama aja kita pakai LI, kemudian kita tinggal cari aja di Bootstrap icon ya. Icon shares-nya itu. Bootstrap icon. Nah, Bootstrap icon cari aja pakai bahasa Inggris. Misalkan saya butuh icon pencarian. Jadi saya mau ketik search aja. Nah, di sini kebetulan ketemu nih icon pencariannya. Tinggal kita copy, masukkan ke dalam elemen yang ini. Oke. Terus kan kalau misalkan di mockup itu kan warnanya kuning. Pencariannya itu kan kuning warnanya. Berarti kita ubah dia menjadi warna kuning. Caranya kita ubah secara inline aja. Kasih dia style, terus kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Jangan lupa pakai variabel. Nah, supaya kalau misalkan kita mau ganti warna web, tinggal cepat aja gitu urusannya. Coba kita refresh, maka akan ada tombol pencarian di sini. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat navbar yang keren ya. Jadi ini udah terbentuklah navbar yang keren. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini kan kita sudah bahas tentang navbar. Sebelum saya mau lanjut ke mockup selanjutnya, kita bikin apa namanya jumbotron ya. Karena setelah navbar selesai, kita akan bikin jumbotron. Tapi sebelum kita masuk ke jumbotron, apakah ada yang mau nanya tentang navbar ini? Silakan open mic ya. Jadi saya mau buka Q&A untuk materi navbar ini. Apakah bingung ya? Kalau misalkan ada yang bingung tentang penjelasan saya mengenai navbar ini, silakan tanyakan saja open mic atau ketikkan teks ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bikin seperti ini. Kayak gini bentuknya. Oke. Silakan open mic yang mau nanya-nanya ya. Kalau navbar shares-nya ditempatkan paling ujung kanan, bisa nggak gimana caranya? Paling ujung kanan itu maksudnya sebelah sini bukan? Di paling ujung sini. Kalau misalkan paling ujung sini, berarti dia keluar dari kontainer. Tapi kalau misalkan kita mau ngikutin mockup, maka caranya sama di sini. Tapi kalau kita mau taruh dia di ujung, berarti dia harus dikeluarkan dari dalam kontainer. Karena kontainer dia membatasi kontennya segini ukurannya. Dia tidak ditempel ke sisi-sisi browser kita. Kalau mau ditaruh di ujung, berarti kita keluarkan dia dari kontainer. Kita ambil aja icon search-nya ini, hapus LI-nya. Terus ini kan ada kontainer. Nah, kontainer di sini, berarti iconnya kita taruh di bawah kontainer. Nah, kayak gini. Tapi ini belum bisa. Kenapa? Karena dia akan error. Bukan error, tapi tampilannya akan rusak seperti ini kan. Nah, cara supaya dia nempel di ujung, itu si pembungkus dari kontainer ini, atau si navbarnya ini, kita kasih dia display flex. Nah, kita kasih dia display flex. Caranya kita bikin style, display, flex. Maka nanti ikonnya itu sejajar berada di ujung. Oke, ini belum bisa ya. Karena memang strukturnya ini nggak bisa dibikin kayak gitu kayaknya. Harus disettle dari awal dulu. Baru dia bisa.
Kecuali kita setel dari awal, baru dia bisa. Mungkin ada alternatifnya ya, kita bisa pakai float. Kita kembalikan dulu, kita coba pakai float ya, kalau bisa ya, saya coba dulu. Style, float, right. Ada banyak sih CSS yang bisa bikin kayak gitu, ada banyak. Kalau misalkan float nggak bisa, kita bisa pakai margin, margin left, minus 200, bukan margin left, margin right. Margin right 200 px. Kita coba dulu. Margin right atau margin left? Margin, kita pindahkan ke icon-iconnya. Margin ini kita taruh di sebelah sini. Ups. Oke. Kayaknya dia nggak bisa di setting ya, karena memang pertahanan dari kontainer ini cukup kuat ya, nggak bisa maksudnya dia membatasi style yang lain. Mungkin untuk membuat seperti bentuk itu kita harus bikin struktur tersendiri dulu. Contohnya kita komen dulu kontainernya, terus ikonnya kita ambil ya, kita ambil dulu ikonnya, terus taruh aja di sini. Nah, terus di CSS itu ada navbar, background color, padding bottom. Nah, navbarnya ini kita kasih dia display flex. Nah, maka kita coba lihat dulu. Ikonnya itu ada di dalamnya, di sini. Kita taruh ikonnya itu di luar, di ujung. Berarti kita kasih dia justify content, atau nggak perlu justify content ya, tapi langsung aja secara inline dari ikonnya, yaitu margin. Margin left-nya adalah auto, dan margin right itu adalah 0. Maka dia pindah di ujung banget. Nah, karena dia di ujung banget, sekarang kita coba aktifkan dulu kontainernya. Nah, maka dia ada di ujung nih. Tapi yang ini masih ada karena saya belum komen. Jadi ini coba dikomen dulu. Nah, tapi ini pasti butuh beberapa settingan lagi ya, untuk supaya dia terlihat sempurna. Karena yang ini nempel di ujung, terus juga posisinya belum geser ke bawah. Ya, itu ada cukup panjang kalau misalkan dijelaskan buat bikin bentuk sempurnanya ya. Nah, intinya dia bisa tinggal dikelola aja CSS-nya. Pertama dia diturunkan pakai item aligns, kemudian ini display flex-nya ini ditambah lebarnya kayak gitu ya. Cuman saya bingung kenapa icon search-nya ditaruh di ujung gitu ya. Nah, ini saya coba kembalikan lagi. Ini saya coba kembalikan lagi. Nah, jadi memang struktur bagusnya itu icon CSS-nya di situ. Kalau mau ditaruh di ujung, silakan ditaruh aja gitu ya, dikelola aja CSS-nya. Kayak gitu. Tadi tentang margin left auto, berarti memaksa elemen yang di margin biar mengisi ruang yang di kanan. Margin right buat nahan. Nah, ya betul. Jadi ilustrasinya itu kayak gini. Di sini saya coba ekstensi. Bentar, masih ada nggak sih ekstensi buat gambar? Oh, ini. Nah, jadi anggaplah margin left itu sebelah sini. Ya, ini jelek banget gambarnya. Jadi margin left itu anggaplah sebuah magnet. Ya, ini left. Kemudian ini ada margin right. Ya, anggaplah margin ini adalah sebuah magnet. Ini right. Jadi ini kiri, ini kanan. Ini kiri, ini kanan. Ya. Nah, kalau misalkan elemennya itu ada di tengah. Nah, di sini elemennya ya.
Ini elemennya di sini. Di tengah-tengah nih. Kalau kita pengen elemennya ini digeser ke sebelah sini, berarti magnetnya ini harus kita setel dia menjadi 0. 0 ya, 0 px gitu ya. 0 px. Nah, maka si kontennya ini itu akan ditarik ke sebelah sana, ke yang 0 px ini. Ini artinya magnetnya lebih kuat lagi gitu ya, ditarik ke sebelah sana. Itu ilustrasinya. Tapi dia nggak bisa ketarik ke sebelah sana, karena di sini masih ada magnetnya. Ini juga 0 px sebenarnya. 0 px secara defaultnya, tapi dia nggak terlihat. Memang dia nggak ada kelihatan kalau margin left-nya ini sama dengan 0. Nggak ada kelihatan, tapi dia ada aktif gitu. Karena kita nggak bisa bikin tarik ke sebelah kalau cuman satu pihak aja, cuman margin right, nggak bisa. Maka untuk margin left-nya ini harus kita matiin. Caranya kita hapus magnetnya ini supaya dia tidak menahan elemennya ini di tengah. Ketika magnetnya ini dihapus, maka elemennya otomatis akan pindah ke sebelah sini. Segini ya, elemennya akan tertarik ke sebelah sini. Nah, cara menghapus magnet yang sebelah sini itu kita setel dia menjadi auto. Ya, auto gitu. Nah, itu mungkin ilustrasi dari margin left dan right ini. Anggaplah itu sebuah magnet gitu ya. Walaupun sebenarnya margin left dan right ini untuk mengatur jarak gitu. Tapi ada beberapa fungsinya ya yang bisa kita manfaatkan. Contohnya, kita bisa tarik elemen ke sebelah kiri, bahkan sampai keluar dari batas ini, batas kontainer. Itu menggunakan nilai negatif, yaitu misalkan minus 200 px. Nah, kita bisa menggunakan nilai negatif untuk menarik elemennya melebihi batas ya, keluar dari batas. Kita bisa setel nilai negatif. Kalau misalkan kita setel nilai positif, maka dia didorong ke sebelah. Begitu. Jadi untuk jarak ini antara padding dan margin, padding nggak bisa. Margin itu kita bisa setel nilai negatif. Kalau misalkan nilai positifnya dia didorong ke kiri, maka nilai negatifnya dia ditarik ke kanan. Jadi kita bisa menggunakan nilai negatif untuk margin ini. Kayak gitu. Oke. Tadi di CSS ya, di CSS-nya ada yang didahulu di titik, misal navbar. Ada juga yang tidak didahului titik, itu kenapa beda? Oke. Nah, itu sebenarnya materinya tentang selektor ya, CSS selektor. Kapan kita menggunakan titik dan kapan kita menggunakan tidak menggunakan titik. Nah, contohnya di CSS. Di CSS itu contohnya di bagian UL ya. UL ini tidak menggunakan titik ya. UL tidak menggunakan titik, langsung UL. Kalau misalkan dia tidak menggunakan titik, itu artinya semua elemen yang namanya UL, ya ini UL, ini juga UL. Semua elemen yang namanya UL itu diselect dan dikasih style yang sama, yaitu list style none, paddingnya 0. Dan perbedaannya dengan yang pakai titik, ini yang kita panggil bukan nama dari elemennya. Kalau yang tidak pakai titik, itu dia memanggil nama dari elemennya, yaitu UL. Maka semua yang namanya UL dipanggil dan di style. Tapi kalau kita menggunakan titik, yang dipanggil itu kelasnya. Nah, sini header, ini kelas. Yang dipanggil kelasnya. Maka kalau kita punya dua elemen yang namanya header, dengan kelas yang berbeda, contohnya ini header 2, tapi yang kita panggil cuma header ini aja, maka header 2 ini tidak di style. Yang di style cuma header 1, itu fungsi dari kelas, pengelompokan elemen ya menggunakan kelas. Tapi kalau misalkan kita tidak pakai kelas, yang artinya kita pakai tag name UL, maka semua yang namanya UL itu akan berpengaruh ya, dipengaruhi oleh CSS. Nah, mungkin itu perbedaan antara menggunakan kelas dan juga tag name kayak gitu. Oke. Nah, ada lagi yang mau nanya, silakan open mic ya.
Yang mau nanya silakan open mic. Ini kopi kok pedes banget ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, mau open mic ataupun mau ketik teks, saya lanjutkan materinya. Kita akan bikin jumbotron. Nah, kalau misalkan teman-teman udah berhasil bikin kayak gini, itu teman-teman udah hebat ya menurut saya. Karena ini cukup keren tampilannya, gitu. Oke, sekarang kita akan bikin jumbotron seperti di mockup. Sebelum kita bikin jumbotron ini, kita pahami dulu apa kira-kira elemen yang ada di dalam jumbotron ini. Nah, elemen yang ada di dalam jumbotron ini sebenarnya nggak banyak ya. Yang pertama, dia punya satu div, ukurannya lebar. Ya. Kemudian div itu memiliki gambar latar belakang. Gambar latar belakangnya mobil. Kemudian, bukan mobil, ini alat ya, sama aja. Kemudian di dalam jumbotron ini apalagi yang ada di sana elemen-elemennya, yaitu dia punya teks, ya, teks dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, teks ini apa aja sifatnya? Nah, sifat teks ini yaitu dia posisinya di tengah. Nah, kita pahami dulu nih bagian-bagiannya. Posisi teksnya ini ada di tengah. Kemudian di bawahnya ada deskripsi. Posisinya juga di tengah. Cetakan teksnya itu dia di tengah. Kemudian di bawah ada dua tombol yang disusun secara vertikal, horizontal ya. Nah, kalau yang horizontal kayak gitu kan kita udah tahu, kita pakai display flex. Nah, terus kita bisa pahami lagi, ternyata letak dari konten yang ada di dalam jumbotron ini, itu letaknya di tengah-tengah, di sini. Di tengah-tengah secara posisi. Dari kanan dan kiri dia di tengah, dari atas dan bawah dia juga di tengah. Nah, maka ini kita bisa menggunakan display flex dan juga item alignment. Nah, oke, kita buat satu persatu ya, langkah per langkah. Untuk jumbotron ini, kita pakai div aja. Kita ketikkan div, begini. Kemudian, div-nya kita kasih kelas. Kelasnya adalah jumbotron ya, misalkan ya. Jumbotron. Kemudian kita panggil di CSS. Kita mulai style untuk jumbotron ini. Kita panggil menggunakan kelasnya. Yang kita panggil adalah kelasnya, yaitu jumbotron. Nah, kalau kayak gini doang belum tampil di website ya. Pertama kita kasih dia sifatnya dulu. Untuk jumbotron ini dia menggunakan gambar latar belakang. Ya. Nah, kita cari dulu gambar latar belakang sebagai contoh ya. Untuk mencari gambar, teman-teman bisa cari aja di Google atau di Unsplash ya. Di Unsplash, itu sebenarnya tempat untuk kita mencari gambar-gambar gratis yang tidak akan terkena klaim hak cipta apabila website kita dipublish. Tapi ada beberapa juga gambar yang berbayar di sini. Nah, kalau yang gratisnya itu aman digunakan. Jadi teman-teman walaupun sebagai pengembang website itu teman-teman harus mengikuti aturan ya. Jadi jangan menggunakan konten-konten yang ada hak ciptanya. Nanti diklaim, terus kena denda, disuruh bayar. Kan kita yang rugi gitu kan. Jadi untuk penggunaan gambar pun kita harus benar-benar cari yang aman, yang tidak ada copyright-nya. Nah, di unsplash.com ini adalah penyedia aset-aset atau gambar yang bisa kita gunakan secara gratis ya. Oke, nah di sini contohnya saya mau cari gambar tentang, samain aja ya dengan mockup. Namanya car aja gitu ya. Nah, di sini ada gambar mobil, saya coba pakai ini aja. Kita bisa klik kanan, buka gambar di tab baru. Nah, buat yang mau download, tinggal download aja di sini ya, download free. Tapi saya pengen secara gampangnya, tinggal buka di tab baru, terus klik kanan, simpan gambar sebagai ya, atau simpan sebagai. Nanti kita kasih nama, misalkan Jumbotron. Terus letakin di folder project kita, tempatnya ada di htdocs, di sini. Nah, taruh aja di sini. Nanti gambarnya itu masuk di project kita. Nah, sekarang sudah ada nih gambar.
Jumbotron. Nah, gimana caranya supaya gambar ini itu akan tampil seperti bentuk mockup ini, ya. Oke. Pertama kita kasih dia CSS, namanya background image. Nah, background image itu kita isikan dengan URL. Terus masukin gambarnya, yaitu Jumbotron. Kita ngambil dari sini, Jumbotron JPEG. Kalau kayak gini doang, ini belum bisa tampil ya. Kalau misalkan kita refresh, ini belum tampil. Kenapa dia nggak tampil? Karena div atau elemennya ini tidak memiliki ukuran. Nah, jadi dia akan tampil kalau dia punya ukuran. Ukuran yang tidak dimiliki oleh div ini adalah height atau tinggi. Kalau misalkan lebar, dia punya lebar. Div itu dia memiliki lebar 100% karena displaynya blob. Nah, tapi kalau untuk tinggi, dia tidak memiliki tinggi. Maka dari itu kita harus setel tingginya. Misalkan tingginya itu kita coba setel ke seukuran layar kita. Misalkan kalau layar laptop saya ini mungkin berapa px ya? Mungkin 600 px. Nah, kita coba refresh. Nah, kayak gini ya. Dari tampil gambar mobilnya. Cuman ngebug nih. Gambar mobilnya malah jadi setengah-setengah kayak gini. Nah, caranya supaya gambarnya tidak terpotong seperti ini namanya repeat ya. Diulang gambarnya. Nah, yang pertama, kita setel dulu ukuran dari gambarnya. Jadi kita bisa kasih CSS background size. Size-nya kita bisa pakai cover. Cover ini dia akan memenuhi ya, akan diotomatiskan gitu, akan memenuhi ukuran dari Jumbotronnya. Alternatif lain kita bisa pakai ukuran 100% untuk kiri, untuk X kiri kanan, dan 100% untuk Y atas bawah. Tapi saya biasa menggunakan cover supaya otomatis aja gitu ya. Maka lebarnya akan otomatis. Jadi gambarnya sekarang tidak dibagi dua gitu ya. Walaupun nanti gambarnya akan dibagi dua, kita bisa matikan dengan CSS namanya itu background repeat. Terus isinya adalah no repeat. Nah, nanti gambarnya itu tidak diulang-ulang. Oke. Nah, sini contoh aja ya, saya pakai Jumbotron gayanya mobil seperti ini. Oke. Kemudian ini tingginya mungkin jangan 600, 570 aja. Oke. 570 gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan teks ya. Ada teks yaitu ukurannya segini, terus di bawahnya ada ukuran besar, terus di bawah ada deskripsi dan 2 tombol. Nah, pertama kita butuh kontainer di dalam Jumbotron. Nah, di dalam Jumbotron kita kasih kontainer. Kita ketik aja kelasnya, kontainer. Karena kita sudah bikin ya. Jadi tinggal pakai aja kontainer. Kemudian kontainer ini di dalamnya itu ada teks tapi letaknya di tengah-tengah. Berarti kontainernya, misalkan di sini saya kasih dulu teks div misalkan ya, divnya lorem 9 panjang. Lorem segini aja ya. Coba kita refresh dulu. Nah, tulisannya ada di sini kan. Kita coba kasih dia ukuran dulu untuk teksnya ini. Misalkan style font size 50 px. Nah, oke, kita setel sampai sesuai ukurannya. (20 30 px). Oke, segini aja dulu teksnya. Pertama teksnya ini kita geser ke tengah ya. Jadi cara menggeser teksnya ke tengah itu bukan pakai display flex, tapi kita bisa kasih inline CSS di kontainernya, yaitu text align. Align-nya adalah center. Alignment-nya itu center, maka dia pindah ke tengah. Nah, kemudian
Gimana caranya supaya dia turun ke bawah? Itu yang kita setel adalah jumbotronnya. Jumbotronnya kita kasih display flex. Karena dengan display flex, kita bisa membuat elemen atau konten di dalamnya ditaruh di tengah-tengah. Nah, jadi setelah kita kasih dia display flex, kita kasih align item. Kita pilih yang center. Maka teksnya pindah ke tengah. Kayak gini ya. Tapi ini teksnya udah bukan secara bukan di tengah secara horizontal ya, tapi secara vertikal. Nah, kita coba kasih lagi teks align di jumbotronnya itu. Teks align center. Oh, nggak bisa juga ya. Berarti ini kita hapus aja teks align di bagian ini. Terus di kontainernya kita coba periksa dulu. Kontainer ini kita hapus dulu. Atau kita Ctrl X. Kemudian div-nya ini kita kasih di sini teks centernya. Tapi ada bagusnya kalau ini kita bungkus aja. Pakai div. Terus div yang pembungkusnya itu fungsinya hanya untuk memberikan dia style text align center. Oke, belum bisa juga. Kita coba kasih dia lebar. Wide 100%. Oh, nggak bisa juga kayaknya ya. Soalnya dia teksnya udah di prevent ya. Di prevent oleh display flex. Coba kita langsung taruh di teksnya langsung ya. Text align center. Oh, nggak bisa juga kayaknya. Bentar. Untuk jumbotronnya kita periksa dulu text align. Jumbotron text align center display flex. Kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus. Terus kontainernya tetap dia menggunakan ini. Ini nggak boleh hilang dari kontainer. Untuk sementara ini kita coba hapus dulu buat ngelihat dia berubah karena apa gitu ya. Mungkin karena display flex di bagian ini. Oke, berarti dia berubah karena display flex. Nah, berarti bukan solusi terbaik untuk menggunakan display flex untuk jumbotronnya ya. Nah, nanti kita akan cari alternatifnya gitu. Kita akan cari alternatifnya gimana caranya supaya dia bisa pindah ke tengah di bawah. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu kita mengubah letak display flexnya itu. Jangan pakai di jumbotron, tapi bikin elemen baru. Bisa juga kontainernya kita dorong ke bawah menggunakan margin top. Jadi ada banyak cara lah di CSS itu. Karena sekarang kita sudah ada di jam 9:59, maka untuk detik-detik terakhir ini saya gunakan untuk open Q&A. Nah, buat yang bingung, yang mau nanya silakan open mic atau ketik teks ya. Oke, yang pertama, saya nggak ngelihat ini ya, perbedaan repeat dan no repeat. Oke, kita lihat dulu perbedaan ketika backgroundnya di repeat atau tidak di repeat ya. Pertama kita matikan dulu dua-duanya ini. Kita kembalikan ke bentuk awalnya yang cuman import. Jadi cuman manggil gambarnya aja. Nah, kita coba kasih dia background no repeat. Yang ini. Kita kasih dia background repeat no repeat. Coba kita refresh. Maka gambarnya tidak diulang. Cuman satu gitu ya. Tapi kan ini kelihatan jelek, di sebelahnya kosong ya, karena memang kan dia nggak disuruh repeat. Artinya jangan diulang gambarnya. Maka gambarnya tampil dengan ukuran normal. Nah, karena dia ukurannya normal cuma segini, maka kita bisa ubah ukurannya menggunakan background size. Kita kasih full ukuran lebarnya gitu ya. Jadi kita simpan, refresh, maka dia akan seperti ini tampilannya. Kayak gitu.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita tidak mau menggunakan internal CSS, yang artinya kita mau pisah filenya, itu sudah saya jelaskan di awal banget ya, yaitu kita bikin satu file namanya style.css. Atau nama yang lain juga bisa, yang penting ekstensinya CSS. Kemudian CSS-nya yang ini kita pindahkan ke file baru tadi. Ini kita Ctrl X, hapus aja stylenya, taruh di sini, style CSS. Nah, terus untuk cara memanggilnya, kita bisa pakai link, terus nama filenya, yaitu style CSS. Nah, jadi sekarang kalau kita mau ketik CSS itu di filenya sini, style CSS, kita ketik di sini semua CSS-nya. Coba kita refresh. Setelah kita refresh, maka hasilnya sama, gitu. Karena ini 3 cara pemanggilan CSS, yaitu inline, internal, dan eksternal. Ya, itu sama aja. Nah, tapi karena saya pengen simple aja dulu supaya gampang dipahami materinya, atau kita nggak perlu bolak-balik file, jadi saya bikin codingannya secara langsung di sini. Nanti teman-teman bisa pakai aja internal eksternal CSS kalau mau ya. Ini sama aja kalau kita refresh juga sama. Vertikal dan horizontal itu yang mana? Oke. Jadi, apa itu vertikal, apa itu horizontal ya? Caranya gini. Untuk membedakan vertikal dan horizontal, saya coba jelaskan ya. Kalau vertikal, kalau vertikal, susunan itemnya itu ke bawah. Ya, vertikal itu artinya Y, gitu ya. Ini vertikal. Vertikal itu kayak gini, ke atas ke bawah. Kalau horizontal itu dari kiri ke kanan, ya, kayak gini horizontal. Maka item-item yang di dalamnya disusun secara horizontal, ya. Sebenarnya ini pengetahuan umum ya, vertikal dan horizontal ini. Kalau vertikal itu atas bawah, dan horizontal itu kiri kanan. Kalau vertikal itu biasa simbolnya adalah Y, sedangkan untuk horizontal simbolnya X. Ini Y dan ini X. Sedangkan untuk kedalaman itu Z. Ya, jadi ini ada di matematika juga. Y, X, Z. Tapi Z ini jarang dipakai ya. Z ini nanti akan ada di CSS, namanya Z index. Ya. Index gitu ya. Z index ini nanti dipakai untuk layering, ya, mengatur posisi elemen di atas atau di bawah. Makanya namanya Z ya, Z index. Kayak gitu. Jadi itu fungsi dari penjelasan vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu atas bawah, horizontal kiri kanan, Y dan X. Perbedaan CSS inline, internal dan eksternal. Oke. Perbedaan CSS inline, internal dan eksternal. Kalau CSS inline itu adalah kode CSS yang diketikkan langsung di elemennya menggunakan bantuan atribut style. Ini CSS inline namanya. CSS inline. Langsung dibikin di barisnya. Langsung dibikin di baris kodenya. Ini juga CSS inline dengan bantuan atribut style. Sedangkan CSS internal itu yang diketikkan di dalam tag style di sini. Ini namanya CSS internal yang tempatnya itu ada di dalam head. Sedangkan CSS eksternal itu yang tempatnya itu ada di tempat lain di luar file ini. Jadi kita bisa bikin satu file di sini, style.css. Terus diimport seperti yang saya jelaskan barusan ya. Jadi ini namanya CSS eksternal. CSS eksternal pun ada terbagi dua, yaitu lokal dan public. Kalau lokal, secara lokal dia di sini, tempatnya di dalam project kita. Tapi kalau yang public, tempatnya itu ada di luar. Contohnya seperti ini, CSS-nya Bootstrap. Kita ngambil dari websitenya, website luar, eksternal ya. Jadi itu perbedaan inline, internal, dan eksternal CSS. Tapi semuanya itu berfungsi dengan sama gitu ya, sama fungsinya. Gitu. Oke,
Masih ada lagi nggak yang mau nanya? Silakan ketik teks atau open mic. Ya, silakan yang mau nanya. Jadi jangan sampai teman-teman itu cuman nyimak aja tapi nggak paham gitu ya. Kalau nggak paham silakan ditanya. Supaya kita nggak sia-sia ikut workshop, nggak rugi gitu ya. Oke, ini pertanyaan lagi. Kalau ambil CSS dari luar aman nggak? Ya aman. Mau ambil CSS dari luar ya udah ambil aja aman. Orang nggak mungkin mau bagi CSS kalau kalau dia nggak niat bagi CSS ya dia nggak bakal ngasih. Kalau dia ngasih berarti kita bisa pakai. Gitu. Ini aman banget, nggak ada sesuatu yang bikin tidak aman ya. Kalau mau ambil CSS dari luar, ini memang aman. Ya penggunaan CSS eksternal itu memang wajar, banyak yang pakai juga. Dari dulu itu aman, nggak ada satupun indikasi tidak amannya untuk menggunakan CSS dari luar gitu ya, dari website orang. Kecuali website-website yang website istilahnya website itu yang memang dibuat khusus untuk merusak gitu ya. Tapi jarang banget sih, karena penyedia CSS juga pada umumnya itu uh, legal semua. Contohnya seperti Bootstrap, Tailwind, dan lainnya. Kecuali kita ngambil CSS dari website yang kita nggak kenal ya. Bisa aja itu bukan CSS yang keload dari project kita, tapi file lain gitu ya. Itu pun saya belum pernah ketemu juga orang websitenya itu diretas pakai CSS. Karena CSS bukan bahasa pemrograman gitu ya. CSS itu cuma bahasa gaya, tentang gaya. Dia bukan bahasa pemrograman, dia nggak bisa merusak server. Karena dia cuma tentang tampilan aja, cascading style sheet. Itu CSS ya. Yang bisa merusak website itu bahasa pemrograman. Bisa pakai JavaScript ataupun PHP. Tapi kalau HTML dan CSS itu nggak bisa dipakai untuk nge-hacking karena ini cuma tentang tampilan. Kayak gitu. Makanya CSS dan HTML dia nggak masuk di dalam kategori bahasa pemrograman karena dia nggak punya logika. Kayak gitu. Display apa saja buat vertikal dan display apa saja yang horizontal. Untuk menentukan vertikal dan horizontal yaitu cuma dua. Selain dari display flex ya, selain dari display flex itu dia vertikal. Karena elemen itu disusun secara horizontal, secara vertikal. Defaultnya itu disusun dari atas ke bawah. Semua elemen secara default disusunnya dari atas ke bawah. Tapi ketika kita menggunakan display flex, maka dia akan berubah. Disusunnya dari kiri ke kanan. Nah, jadi untuk mengetahui mana yang vertikal, mana yang horizontal, itu cuma satu. Ketika kita pakai display flex, dia jadi horizontal. Selain dari itu, vertikal semua. Kayak gitu. Karena ini bantuannya ini, display flex ini membuat dia menjadi vertikal. Sebenarnya display ini ada banyak. Ada display flex, ada display block, ada display inline, ada display inline block. Ada banyak ya display. Tapi ini sifatnya bukan tentang vertikal dan horizontal. Ya, display ini bukan mengatur kapan dia vertikal horizontal ya. Jadi display ini bukan tentang posisi. Display ini tentang sifat elemennya. Kalau displaynya flex, maka elemennya akan memiliki sifat mengatur konten secara vertikal, secara horizontal. Sedangkan display block akan mengatur sifat elemennya itu memiliki ukuran yang 100%. Sedangkan display inline itu akan membuat elemennya menjadi keras. Yang artinya kita nggak bisa geser-geser, kita nggak bisa ubah ukurannya. Intinya dia konstan, tetap. Jadi kita nggak bisa atur margin left-nya, itu nggak bisa dikasih padding juga. Itu ketika kita kasih dia display inline, dia menjadi batu gitu ya. Nah, sedangkan yang display inline block, maka dia seperti batu tapi kita bisa ubah-ubah ya. Ukurannya akan mengikuti ukuran konten yang di dalamnya. Berbeda dengan display block.
Kalau display block dia penuh 100%. Tapi kalau inline block ini gabungan antara inline dan block, yaitu ukuran lebarnya mengikuti ukuran konten yang ada di dalamnya, konten yang dibungkus. Tapi bisa kita tambah lebarnya, bisa kita geser ke samping, bisa kita kasih padding. Nah, sedangkan yang inline ini kita nggak bisa kasih margin atau padding. Dia keras, dia seperti batu gitu ya. Nah, itu perbedaan dari display-display ini. Dari display ini bukan tentang horizontal dan vertikal. Cuman kebetulan aja ada salah satu display yang namanya flex, ini bisa mengubah elemen menjadi vertikal, menjadi horizontal maksudnya. Kayak gitu. Jadi display itu tentang sifat dari elemennya itu ya, display, penampilan, ya, penampilan elemennya itu. Kayak gitu. Display flex bisa diganti BR nggak supaya ke bawah? Display flex itu berbeda jauh dengan BR. Flex itu artinya CSS ya. Flex ini CSS. Sedangkan BR ini HTML. BR ini artinya break. Yang artinya dia akan nge-break line. Ya. Kalau misalkan konten di atas kita kasih BR, dia pindah ke bawah. Kayak gitu ya. Karena dia di break. Contohnya tuh sederhananya kayak gini. Ketika kita punya teks, misalkan lorem 20, kita format dulu. Nah, misalkan lorem 20. Terus di sini kita sisipi BR. BR kayak gini. Kita sisipi BR. Maka yang tampil di Google Chrome atau di browser kita, itu teksnya yang ini di break, di enter. Nah, nanti dia tampilnya kayak gini. Jadi ini berbeda jauh dengan display flex. Jadi dia nggak bisa disamain. Bukan alternatifnya juga. Kalau memang harus pakai display flex, ya udah pakai. Yaitu. Tapi kita nggak bisa ganti dia dengan break. Karena break dan display flex itu berbeda. Break ini untuk nge-break line. Gitu. Sedangkan flex mengubah yang tadinya vertikal menjadi horizontal. Jadi dia berbeda. Antara display flex dan BR itu berbeda. Flex adalah CSS dan BR adalah HTML. Gitu. Ada lagi yang mau nanya, silakan ketik teks atau open mic. Oke, nah karena sudah nggak ada yang mau nanya, yang artinya teman-teman semua sudah bisa memahami, jadi mungkin pertemuan kali ini sudah selesai untuk pertemuan kedua ya, dan untuk pertemuan lainnya, pertemuan selanjutnya itu akan kita lanjut lagi di hari yang sama, yaitu hari Rabu ya, hari Rabu dan Kamis minggu depan. Nah, jadi untuk hasil rekaman malam ini dan juga source kodenya itu nanti saya upload ke link yang ada di grup WhatsApp kita. Nanti teman-teman bisa lihat di situ, nanti akan saya kasih tahu juga. Dan untuk materi kita malam ini cukup sampai di sini ya, tampilannya nanti kayak gini. Nah, ini teman-teman praktekin nih besok ya. Jadi buat malam ini teman-teman nyimak aja dulu, terus praktekinnya besok pagi. Nanti akan ada video juga untuk ditonton kembali gitu ya. So, untuk malam ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.